Halo semuanya, hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu bagian yang jujur aja sering banget bikin pusing mahasiswa menyusun latar belakang penelitian. Tenang, kita akan ubah halaman kosong yang bikin cemas itu jadi sebuah argumen yang kuat dan meyakinkan. Nah, coba ngaku, siapa yang pernah ngalamin kayak gini? Duduk di depan laptop, ngeliatin kursor kedap-kedip di halaman kosong, bingung mau nulis apa. Rasanya frustasi banget kan? Tenang, tenang. Anda nggak sendirian kok. Ini masalah klasik yang hampir semua orang alami. Tapi, jangan khawatir. Justru itu tujuan kita di sini. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal sulap rasa cemas itu jadi sebuah roadmap yang super jelas. Kita akan bangun argumen penelitian kita, bata demi bata, langkah demi langkah. Udah siap? Oke, ini dia 5 langkah utama yang bakal kita bahas. Pertama, kita bakal bedah judul penelitian kita, karena di situ kuncinya. Kedua, aturan emas menulis dari umum ke khusus. Ketiga, cara membangun argumen inti. Keempat, gimana caranya nemuin posisi riset kita. Dan terakhir, ada beberapa pro tips yang penting banget. Baik, kita langsung masuk ke bagian pertama, membedah cetak biru judul Anda. Dengerin ya, judul penelitian itu bukan sekedar nama, ini tuh kompas, ini tuh cetak biru dari seluruh rencana penelitian Anda. Sering banget disepelekan, padahal semua petunjuk penting ada di sini. Coba perhatiin 2 formula dasar ini. Untuk yang kualitatif, biasanya polanya itu peran X dalam Y di Z. Nah, kalau kuantitatif, biasanya bunyinya pengaruh X terhadap Y di Z. Kelihatan bedanya kan? Satu soal peran, satu lagi soal pengaruh. Ngerti pola ini dari awal itu penting banget, karena ini bakal nentuin arah argumen Anda dari awal sampai akhir. Jadi intinya apa? Intinya adalah ini. Anda harus bisa identifikasi dengan jelas mana X, Y, dan Z dalam judul Anda. Gampangnya, X itu fokus studi Anda, Y itu masalah utamanya, dan Z itu konteksnya. Bisa lokasi, bisa subjek, bisa settingnya. Kalau 3 ini udah kepegang dari awal, wah, percaya deh, sisanya bakal jauh lebih gampang. Oke, lanjut ke bagian 2. Ini dia aturan emas penulisan latar belakang, aturan top-down. Ini bukan cuma soal teknik nulis loh, ini tuh soal mindset, soal cara berpikir yang jadi pondasi dari keseluruhan argumen Anda. Gini, coba bayangin sebuah piramida terbalik. Anda mulai dari yang paling atas, yang paling umum, yang paling luas, terus paragraf demi paragraf, Anda kerucutkan pembahasannya makin lama makin spesifik, sampai akhirnya tiba di titik fokus masalah penelitian Anda. Nah, alur inilah yang bikin tulisan Anda jadi logis, runut, dan gampang banget diikuti sama pembaca. Dan ingat ya, latar belakang yang bagus itu bukan cuma soal alur dari umum ke khusus, tapi yang lebih penting, setiap klaim Anda harus didukung oleh data, teori, atau penelitian sebelumnya. Bukan asumsi, bukan katanya. Tujuannya apa? Supaya masalah yang Anda angkat itu terlihat jelas, tajam, dan akhirnya pembaca jadi yakin. Oh, oke, penelitian ini emang penting dan harus banget dilakuin. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Prakteknya. Gimana cara nyusun argumennya? Paragraf per paragraf? Nah, kita akan pakai kerangka 6 langkah yang super sistematis. Ikutin ya. Yuk, kita bedah 3 langkah pertama. Langkah pertama, mulai dari gambaran besarnya dulu, yaitu variabel Y Anda. Bicara soal konteks makronya. Langkah 2, kerucutkan ke konteks yang lebih spesifik. Tunjukin data atau kondisi nyata di lapangan terkait si Y ini. Terus, langkah ketiga, nah ini dia. Anda mulai memperkenalkan variabel X sebagai salah satu faktor penting yang diduga berhubungan dengan masalah Y tadi. Kelihatan kan polanya? Umum, spesifik, terus hubungkan kedua variabel. Nah, setelah fondasi argumen Anda kuat, tugas berikutnya adalah menempatkan penelitian Anda di dalam peta pengetahuan yang lebih luas. Anda harus tunjukin ke pembaca, di mana sih posisi riset Anda di antara riset-riset yang udah ada sebelumnya. 3 langkah selanjutnya ini krusial banget buat memposisikan riset Anda. Langkah keempat, tunjukin kalau Anda update dengan penelitian-penelitian terbaru. Ini yang kita sebut state of the art. Langkah kelima, dari situ, tunjukin lubangnya atau research gap-nya. Jelaskan kenapa ini penting buat diteliti sekarang, dan apa hal baru yang Anda tawarkan. Dan yang terakhir, langkah ke-6, tutup dengan pernyataan tujuan dan pertanyaan penelitian yang jelas dan tegas. Nah, ini contoh bagus tentang gimana cara menyajikan state of the art. Perhatikan ya, ini bukan sekedar list penelitian A bilang apa, penelitian B bilang apa, bukan. Anda harus merangkainya jadi sebuah cerita, sebuah narasi yang menunjukkan perkembangan pengetahuan di bidang itu. Ini yang bakal buktiin ke pembimbing dan penguji kalau Anda benar-benar paham topik Anda.
Oke, mari kita perjelas 3 konsep super penting ini. Research gap itu intinya apa yang belum diteliti orang. Urgency itu pertanyaannya, kenapa penelitian ini harus dilakukan sekarang? Dan novelty atau kebaruan itu, apa kontribusi baru dari penelitian saya? 3 pertanyaan ini wajib terjawab dengan gamblang di latar belakang Anda. Ini detail kecil tapi penting banget. Coba lihat pilihan kata kerjanya. Kalau penelitian kualitatif, kita cenderung pakai kata-kata kayak mendeskripsikan, mengeksplorasi. Sementara kalau kuantitatif, kata-katanya lebih tegas, menentukan pengaruh, menguji hubungan, mengukur dampak. Pemilihan kata ini bukan cuma soal gaya, tapi mencerminkan desain penelitian Anda. Baik, kita sudah sampai di bagian terakhir. Anggap aja ini finishing touches. Beberapa tips pro yang bisa ngubah tulisan Anda dari yang oke jadi luar biasa. Ada 4 hal yang harus Anda perhatikan. 1. Sumber Anda harus kredibel. Pakai jurnal bereputasi ya. 2. Jangan cuma jadi tukang lapor, tapi analisislah. Apa makna dari data atau teori itu? 3. Pakai kata sambung antar kalimat dan paragraf. Ini bikin tulisan Anda ngalir. Dan 4. Yang paling dasar, pastikan ada benang merah dari satu paragraf ke paragraf berikutnya. Logis. Jadi kalau kita simpulkan, apa sih tujuan utama latar belakang itu? Jawabannya, latar belakang itu bukan cuma cerita pengantar. Ini adalah sebuah argumen yang Anda bangun untuk meyakinkan dunia bahwa penelitian Anda punya posisi yang jelas di peta pengetahuan dan punya kontribusi ilmiah yang berarti. Nah, sekarang Anda sudah punya roadmap-nya. Pertanyaannya bukan lagi, mulai dari mana ya? Pertanyaannya sekarang adalah, wilayah pengetahuan baru apa yang akan Anda petakan lewat riset Anda? Selamat meneliti dan semoga berhasil.